Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah lama nggak bikin video. Gue sih udah lama pengen ngobrol sama sahabat gue satu ini. Nggak tahu dia dari dulu. Ini ada yang aneh sih, nggak sempet. Ada yang aneh sih sebenarnya. Ada yang banyak yang pengen gue tanyain sama pengen denger juga cerita dari sahabat gue ini. Ya, yang gue kenal sih dari kecil doi pasti anaknya bandel cuy. Tapi yang bikin aneh tuh sekarang dia jadi guru. Nah itu ceritanya menurut gue menarik sih sebenarnya. Awal mulanya dia kecemplung segala macem jadi guru dan segala macem itu. Nah itu sih yang pengen gue share mungkin ke teman-teman yang kenal gua sama Nanang. Siapa tahu yang udah lama nggak udah lama nggak ketemu. Ya itu sih yang cerita yang kok bisa ya anak-anak bandel. Ya nggak sampai brutal sih, cuman bandel sih udah pasti. Dan dia ketemu ngajarin anak-anak yang notabene kayak dia dulu, kayak itu tuh dia gitu, zaman dulunya dia gitu, pasti bakalan ketemu yang kayak gitu ya nggak Boy? Iya, bukan main. Nah lu awalnya kayak lu tuh sebenarnya kuliah udah jurusan apa sih lu? Gue sih kuliah split bahasa Inggris. Jadi ya emang sih ada branch yang kalau bisa itu ada branch yang untuk ke ngajarnya pasti ya. Tapi yang jelas gue lebih fokus waktu itu sih lebih fokus ke apa ya? Ke literatur sih. Skripsi gue aja literatur. Literatur. Iya. Bedanya maksudnya? Kalau literatur tuh ngebahas tentang, gue waktu itu skripsi aja bahas tentang novel ya, novel sih lebih ke psikoanalisisnya novel, tentang karakternya. Tapi ya banyak sih branchnya. Selain Inggris itu ada literatur, ada juga linguistik. Kalau linguistik itu lebih ngebahas tentang bahasanya. Misalnya kalau literatur kan lebih karya bahasanya, terus ada juga tentang ajar, tentang teachingnya. Nah, tapi sebenarnya gue nggak terlalu excited gitu sama teachingnya sebenarnya. Ketika kuliah juga, terus jadi. Lu pas yang awal ya lu pas SMA tiba-tiba lu mutusin kuliah ke sastra Inggris tuh kan. Kalau gua tuh cep-cip tuh ya jujur sih cep-cip memang, tapi ya cep-cip yang bertanggung jawab lah. Maksudnya ketika lu udah milih itu ya lu harus tanggung jawab gitu. Nah lu kalau lu kayak gimana tuh? Ya kalau pernah sih bahasa Inggris gue merasa ya gue belajar dari bahasa Inggris ya kalau misalnya di sekolah lah pasti ada. Tapi kalau untuk lancarnya rata-rata gue belajar itu ya dari dengerin musik, dengerin itu, terus gue cari kata-katanya. Tapi akhirnya gue excited buat belajar bahasa Inggris, gue masuk ke sastra Inggris. Tapi yang alasan utama gue malas ketemu yang namanya hitung-hitungan sebenarnya. Oh itu ya pasti. Ya karena sepengetahuan gue tuh lu tuh suka ke anime Jepang-Jepangan gitu. Kenapa kok tiba-tiba lu berbelok ke Inggris gitu? Ya sebenarnya sih kalau misalnya itu cuma suka doang ya, Jepang-Jepangan juga. Ya anime cuma suka nonton doang, paling itu juga nggak terlalu banyak lah. Maksudnya nggak yang sampai level wibu lah gitu. Tapi yang jelas gue senang bahasa Inggris juga, sering baca kadang-kadang baca novelnya, terus kadang-kadang kalau film juga ada kata-katanya gue ngerti itu, kadang-kadang langsung nyari arti ini apa sih gitu. Jadi ya mungkin dari situ sih. Jadi untuk gimana sih biar gue bisa lebih ngerti lagi gitu, biar istilahnya gue ngerti lah bahasa Inggris, bisa ngomongnya dikit-dikit gitu, itu level icon lah gitu. Tapi pas lu zaman kuliah itu lu sebenarnya lu udah tahu belum sih? Gue pengen
kayak misalnya kan ada penjurusan kayak yang lo tadi bilang ada ke teaching kayak keguruannya gitu kan. Memang lu bakalan ke arah situ nih atau enggak? Ya udah gue jalanin aja gitu. Gue sih ketika kuliah sih lebih ke jalanin aja ya. Ntar ya gue sih kalau misalnya udah lulus pasti ada lah rezekinya. Gue sih sebenarnya itu, tapi jujur kalau gue sih maunya sebenarnya ini coba sih kalau ketika udah lulus gue mau coba jadi translator lah, lebih ke translator, bukannya interpreter yang langsung ya, tapi lebih ke gue translate buku atau translate apalah gitu. Saya itu lebih ke itu sih sebenarnya niatnya. Cuma ya di semester akhir di kuliah gue ada tawaran. Tadinya sebenarnya gue masuk ke sekolah gue sekarang di tempat gue ngajar nih, gue ditawarinnya buat jadi staf perpustakaan. Jadinya kan ini sekolah baru rintis, baru ada satu angkatan lulus, jadi masih rintis, masih ada waktu itu masih perpus juga masih baru kan. Jadi butuh staff baru, oke lah itu ternyata bersering berjalan waktu juga akhirnya gue gak jadi staff, malah jadi minggu. Gitu dah perjalanan hidup. Harusnya staff yang maksudnya yang nggak berinteraksi secara ya berinteraksi lah, berinteraksi, cuman maksudnya nggak berinteraksi di kelas gitu kan. Maksudnya kan kalau lo jadi guru lo harus ngajar di kelas. Nah kalau purpose kan lo jadi staff itu paling cuma sekedarnya saja kan. Nah kayak perbedaannya. Nah lo tiba-tiba lo ditawarinnya langsung jadi guru bahasa Inggris? Enggak, pertama tetap staff. Waktu itu gue masuk di bulan Januari, jadi di tengah-tengah tahun pelajaran lah. Ya di Januari sampai akhir tahun pelajaran tuh ya gue masih memang intinya kerjanya staff gitu, ngurusin ngurusin registrasi buku, terus itu karena memang perpustakaan waktu itu belum jadi, perpusnya masih mungkin, tapi bukunya udah ada, jadi itu lah diregistrasi dulu mana-mananya, bukunya diklasifikasi dulu. Nah itu sebenarnya kerjaan itu tapi pokoknya di waktu itu di akhir tahun pelajaran gue ditawarin buat ngajar, dan itu sebenarnya ngajar pun nggak sesuai dengan itu gue juga, nggak sesuai dengan jurusan kuliah gue juga, keahlian bidang gitu. Nah, malah dia lebih ke gue lebih ke hobi sih ini jatuhnya ya, karena gue juga istilahnya sedikit banyak ya, gue nggak terlalu bisa banyak lah, tapi gue istilahnya bisa ya, waktu itu cuma office mah bisa lah gitu, sama mengoperasikan komputer bisa lah. Itu gue ditawarin jadi ya udah jadi guru IT gimana gitu. Karena waktu itu guru IT juga gurunya masih ngerangkap sama guru. Itu gue mau guru SBK, jadi biar ngurangin beban mengajar. Gue tawarin, udah lah apa gitu. Gue itu tahu termasuk hobi juga sih dari komputer ya. Jadi ya gue menganggapnya bagian ya, walaupun gue nggak bisa sekarang, seenggaknya gue bisa belajar gitu. Gue juga belajar sebelum, pasti gue kalau misalnya ngajar, masa iya gue ngajarin gue kalau bisa gitu, pasti gue harus belajar kan. Ya sebenarnya gue sih anggap sebagai sarana gue belajar juga sih gitu. Jadi keputusan untuk ditawarin jadi guru tuh bukan bidang keahlian lu atau yang lu lulus kuliah lu bahasa Inggris ya, malah lu yang keahlian yang lu hobi lu ya secara dia memang teman gue sahabat gue ini dia hobi ngotak ngatik, kalau bahasanya ngotak-ngotak komputer, laptop, handphone segala macam lah. Ya boleh dibilang kalau misalnya gue bisa cerita, teman gue yang kuliah IT pun lucunya malah
minta bantuannya sama temen gue ini Nana yang dia kuliahnya nggak ini gitu, karena aneh gitu kan menurut gue. Tapi ya memang karena balik lagi sih, satu kalau misalnya lu suka ya, kalau misalnya lu udah minatnya di situ, lu sukanya di situ, lu bakalan seneng lu ngelakuin hal yang kayak gitu ya, mungkin ya kayak gitu sih. Nah mungkin teman-teman yang kuliah IT, mungkin gue dulu bilangnya IT-ITan lah gitu. IT-ITan, SI-SIan, nih SI-SIan nih ya. Gue tahu sih. Nah itu gue bilang karena mungkin dia nggak seneng kalau misalnya itu ya mungkin bukan passionnya dia, bukannya minatnya dia jadi nggak cinta gitu. Kalau gue sih mandangnya kayak gitu, mungkin kayak kira-kira kayak gitu ya. Iya. Nah, lu kan bener-bener maksudnya lu nggak ada referensi atau literatur sama sekali tuh tentang dunia IT gitu kan, maksudnya yang secara formal. Kalau misalnya lu ngoprek sendiri atau otodidak, kalau menurut gue sih lu bisa belajar gitu kan. Tapi kan ini kan beda nih, ini kan kalau misalnya boleh dibilang ini lu harus sesuai literatur gitu. Nah lu caranya gimana tuh lu bisa mengupgrade kayak gimana, atau lu seminar atau lu kursus lagi atau kayak gimana gitu? Ya gue sih patokan ketika mau ngajar sih yang jelas, patokan awal tuh kasih silabus, gue nyari silabus TK, terus gue pelajarin dulu tuh silabus. Nih kalau misalnya kelas 7 apa sih ini, kelas 8 apa sih ini, kelas 9 apa sih ini ya. Akhirnya karena sekolah gue juga nggak kalau untuk TK itu nggak terlalu maksudnya bukan mata pelajaran yang memang penting, tapi memang ada gitu, ada tapi nggak sepenting sama mata pelajaran yang di UN kan lah gitu. Jadi gue ngambil di silabus itu ya tetap ngambil di silabus. Di kelas 7 tetap gue biasanya office kan kelas 7, tapi biasanya waktu dulu nanti di kelas 8-nya apa gitu, kelas 9-nya apa gitu. Nah tapi yang untuk office ini gue jadiin satu di kelas 7 waktu itu. Jadi biar si office ini jadi bekal dia di nanti, istilahnya bekal lah, jatuhnya office kan life skill ya, life skill dia buat itu. Nah nanti di kelas 8 gue juga akhirnya gue ngajar yang life skill juga, karena memang waktu itu kapsek pertama gue nyuruhnya IT fokusnya ke life skill gitu. Maksudnya jangan terlalu monoton, jangan terlalu ngikutin yang oke lah ya, lu tetap lu bikin RPP sesuai dengan itu kan buat ke dinasnya ya gitu. Tapi kalau misalnya RPP buat ngajarnya, buat yang ke kepala sekolah, lu harus yang lebih ke life skill. Makanya itu di kelas 8 gua ngajarin waktu itu ngajarinnya Photoshop. Kenapa? Karena edit foto tuh lebih gitu ya, maksudnya banyak dibutuhin lah gitu. Nanti kedepannya juga entah misalnya dari beberapa ratus orang itu ada yang nyangkut di desain grafis atau enggak gitu, seenggaknya mereka adalah basic bekal gitu pakai Photoshop gitu. Dan alhamdulillah sih ada beberapa yang memang udah istilahnya karena bekalnya itu seenggaknya mereka ngerti lah gitu, ngerti ketika mereka diminta untuk mengerjakan desain poster atau apa, desain poster seenggaknya tahu lah basic-basicnya, tinggal nanti di internet lagi. Itu sih lebih ke basic sih. Kelas 9 gue sama. Kalau kelas 9 waktu itu gue CorelDRAW, lebih ke vector based editing, Blender lah. Sama sih gue. Oh jadi lu tuh ngajar kelas 7, 8, 9 ke 8, 9. Oh, kelas 1, 2, 3 lah ya. Angkatan lama anjir. Kalau zaman dulu kita SMP belajar masukin disket lah itu anjir. Misiwik kan? Hah? Misiwik? Iya. Jadi itulah. Nah, biasanya nih ya, yang sudah ya sepengalaman kita jadi murid, kalau misalnya ya nggak tahu juga mungkin, tapi kalau misalnya mata pelajaran itu bukan mata pelajaran yang
ya yang lu bilang tadi, mata pelajaran yang nggak di UN kan itu kan kesannya kayak oh ya udah kalau misalnya ini ya cuma muatan lokal gitu kan, cuma muatan lokal, atau kalau misalnya bahasa ini ya ini cuma ekstrakurikuler lah gitu hitungannya kan gitu. Nah pasti kan nggak semuanya yang tadi gue bilang, nggak semuanya orang minat kayak ke IT-nya itu. Makanya kan perlu kayak istilahnya kayak menyamarkan oh ini tuh untuk life skill, misalnya nggak yang bentuk formal kayak dulu yang kita pelajarin zaman SMP SMA gitu kan. Wah ini kayaknya formal banget gitu ya, walaupun cuma ngetik gitu doang gitu. Memformulasikannya biar anak-anak murid-murid lu bisa kayak wah ya udah enak nih belajarnya kayak gitu tuh, lu bikin formula khusus atau ya lu ngajar kayak biasa gitu ya. Gua nggak tahu nih karena lu kan sebelumnya nih sebelum lu ngajar IT ini lu pernah ngajar yang lain nggak? Kali sih. Nah itu Ya yang pertama sih kelasnya canggung ya. Kalau misalnya ngajarin kelas, kalau gue masuk kelas tuh canggung lah gitu. Maksudnya ini ya ada sih, pasti ada beban dulu, pasti ada ngerasa beban pertama kali gue ngajar. Gimana kalau misalnya bocah nggak merhatiin gue atau gimana gitu. Tapi seiring berjalan waktu kan pasti dari pengalaman dan dari gunanya teman-teman guru juga, terus dari istilahnya dari gue baca-baca di artikel atau kelas tentang manajemen kelas. Nah itu ya benar terbentuk sendiri sih. Akhirnya tuh bagaimana harus ngambil kelas ketika anak-anak kayak misalnya nggak merhatiin gimana atau berisik gimana. Yang jelas sih kalau untuk di IT sendiri gue selalu menempatkan diri gue, ada saat serius, ada juga saat gue harus ya gue nggak perlu serius amat gitu. Dan pertama-tama karena di awal-awal gue ngajar tuh gue lebih, karena gue waktu itu masih berjalan gitu. Jadi gue lebih menempatkan diri gue ke anak-anak tuh sebagai ya istilahnya kakaknya mereka gitu. Maksudnya mereka tetap gue manggil gue mister gitu. Kalau di sekolah gue mungkin mister ya mis ya gitu, mister. Tapi ya gue ketika ketemu mereka gue nggak terlalu formal banget gitu. Dan mereka misalnya itu ya mereka saling gitu. Tapi kadang-kadang juga ada isbal apa gitu. Jadi pertama mereka harus kenal dulu lah gitu. Mereka harus nganggap kita itu nggak menakutkan dulu. Ketika mereka nganggap seorang guru menakutkan, biasanya mereka akan malas sama pelajarannya gitu. Jadi gue nganggap training dulu sama mereka. Tapi di saat mereka ya istilahnya udah berisik atau gimana, harusnya serius ya, itu saatnya gue serius gitu. Kadang-kadang sempat gue marahin juga ya pasti lah gitu. Jadi kadang-kadang gue juga bercanda sama mereka gitu. Jadi kalau kata temen gue sih itu kalau misalnya di kelas tuh sama anak tuh kayak layangan, kapan lu harus mundur dan kapan lu harus narik biar mereka serius itu harus tahu gitu. Jadi kalau terlalu diulur juga lu nggak bakal diacuhin sama mereka. Tapi kalau misalnya terlalu ditarik juga mereka akan takut. Ketika mereka takut dia akan malas pelajarannya gitu. Jadi malah masuk. Dan pelajaran IT gue juga biasanya gue kemas ini ya. Gue ya ini sih biasa aja, standar lah gitu pelajaran IT-nya. Cuma gue kasih ada dua jam pelajaran dari itu. Biasanya kalau misalnya mereka yang udah selesai duluan, gue kasih kesempatan free time gitu. Jadi mereka mau kalau mereka mau ada free time-nya, mereka pasti akan ngerjain gitu. Ya, biasanya sih cuma sekitar 15 menit sih, 20 sampai 15 menit untuk selesaiin. Karena gue di jam pertama ngejelasin dulu, jam kedua biasanya baru ngerjain tugasnya, ya baru ada gitu sih. Jadi ya
kita kasih, kalau gue pribadi di kelas gue itu karena gue di ruangan sendiri ya, di lab ya, itu gue nggak ngasih ketika lu selesai duluan ya lu debut gitu, debutnya ya cerita itu gitu. Jadi mereka excited gitu. Oke, nah atmosfernya, maksudnya atmosfer labnya itu sama gak sih sama kayak dulu kita kayak meja bangku gitu, kayak gitu gak sih? Ya sama aja sebenarnya mah, layout tuh tergantung sama itunya sih. Gue juga udah pertama kali ganti layout. Layout pertama ya kayak kelas gitu kan, depan semua gitu. Terus sekarang gue ganti layout warnet. Maksudnya layout warnet sebelah-sebelahan, jadi lo ngadep komputer, sebelah lu temen lo gitu. Jadi 4 baris gitu kan, ada 20 komputer. Iya, ntar kalau itu nanti dikasih gambarnya kalau gue mau ngedit. Cari aja. Iya. Cari aja di IG-nya Budi Mulya. Bintaro. Promosi lagi. Gue nggak dibayar. Nah, kalau kayak lu, kalau gue sih lebih tertarik kayak yang lu bilang tadi, kayak misalnya kalau gurunya galak, kalau lu ini, tapi sebenarnya kalau misalnya kalau lu punya guru galak gitu, bukannya kayak wah ya memang beda sih. Kalau misalnya kayak sekarang nih, anak-anak dulu sama anak-anak sekarang itu beda mindset. Beda mindset ya, memang kayak gitu. Nah, cara-cara yang lu pakai juga sebenarnya kayak lu ngedeketin, yang tadi lu bilang lu coba jadi kakaknya mereka gitu kan, karena yang lu ajar itu di usia remaja ya, SMP ya, baru mau masuk remaja lah, bikin lah. Iya, masuk remaja kayak gitu. Nah itu kan dia kayak SMP tuh istilahnya ngebangun karakter gitu ya. Nah kalau misalnya dia maksudnya nggak nyaman, kayaknya dia bakal berontak ngaco lah. Nah itu ya kalau sekarang ya gue nggak tahu nih. Ya kalau misalnya kita dulu, karena kita memang, gue sih merasa kalau kita tuh bisa kontrol diri kita, misalnya oh ya udah kita mengal segini tapi ada kontrolnya. Nah kalau yang sekarang, anak-anak sekarang tuh beda banget pasti ya. Kayak ya perbedaannya sih itu mungkin kalau yang kita dulu ya, pengalaman kita dulu nih, saya di sekolah ada guru yang galak lah misalnya. Lu beberapa kali sekolah sama gue udah tau lah, kalau guru galak kita pasti mundur lah gitu. Maksudnya kita pasti mundur, kita juga ya lebih, mungkin kita takut, respect karena takut ya, tapi kita bakal respect gitu. Tetap misalnya kita tetap ikut pelajaran dia lah misalnya gitu. Tapi kalau jadi kita juga lebih ada terpacu buat daripada gue dimarahin gitu. Jadi gue itu, tapi kalau ya mindset anak-anak sekarang tuh malasan gue kalau misalnya pelajaran dia, malasan balik gitu. Lebih yang gue tangkap sih seperti itu ketika ada itu. Kalau misalnya bukan gue ngelurusin aja, bukannya takut tapi ada rasa segan kalau zaman kita itu. Nah kalau yang sekarang nggak bisa kayak gitu. Ya kalau sekarang ada beberapa masih saya masih apa gitu lah, masih ada yang punya mindset itu, tapi banyak juga yang memang itu tergantung di rumah dia. Balik lagi penanaman karakter dia di sebenarnya balik lagi di rumah, karena memang mungkin kalau zaman kita di rumah masih ada orang tua lah misalnya, walaupun orang tua ayah kita kerja atau tapi ibu kita ada itu yang selalu istilahnya selalu itu. Tapi rata-rata kan kalau di yang sekarang rata-rata udah dulu yang kerja, terus ya ada beberapa kasus yang memang anaknya tuh ya di sekolah tuh cuy ya kayak buat dititipin gitu. Jadi mereka baru akan paham. Nah, jadi ya kalau berkumpul sama keluarga itu jarang. Mungkin mereka lebih senang di sekolah, tapi lebih senang di sekolahnya, tapi bukan untuk belajarnya gitu. Cuma mereka butuh teman aja ya, sama
ya udah gue ngabisin waktu di sekolah gitu. Iya itu banyak yang kayak gitu sih. Ya nggak semuanya sih. Ya, dan fenomena itu lu banyak tuh, maksudnya nggak maksudnya rata-rata sih, maksudnya lu pernah mengalami di apa murid-murid lu ada yang kayak gitu gitu. Ya ada sih satu dua ada. Secara langsung dia ngomong, ya kalau sebenarnya kan kalau lu udah punya jiwa guru, lu udah tahu nih murid kayak gimana. Oh ya udah, dia kayaknya ada masalah nih gini. Biasanya kan kayak gitu kan. Nah, walaupun dia nggak ngomong, pasti lu udah tahu gitu. Nah, pernah nggak sih ada yang kayak ini di luar konteks yang kita cerita lu ngajar di IT-nya ya, maksud gua banyak ya itu tuh yang tadi ya dia nggak punya teman, nah tiba-tiba lu harus dia tuh harus nyari teman lu, ya tempat curhatnya. Lu pernah kayak gitu nggak? Ada beberapa ya lu mengalami kayak gitu, ada pengalaman yang seru-seru kayak gitu nggak? Ya biasanya kalau ngobrol, gue sih kalau misalnya cowok ya biasanya gue begitunya cowok, hampir semua cowok. Kalau cewek jarang lah kalau misalnya itu. Biasanya dia bener lah gitu. Kalau cowok mungkin lebih itunya ke cowok. Jadi ada beberapa yang kadang ini intinya nggak enak lah gitu. Misalnya entah dia di kelasnya out gitu, terus atau misalnya istilahnya di nggak merhatiin pelajaran dengan baik lah, nggak bisa mengikuti dengan baik lah gitu. Ya kadang kalau di makhluk gue dipanggil apa sih gitu, nggak berani mereka nggak apa-apa aja gitu. Ya tapi seenggaknya gue ya itu sih, gue juga nggak mau apa ya, mau reaktivasi itu lebih lanjut, tapi seenggaknya gue mengencourage dia lah untuk jadi misalnya bisa lebih baik lagi gitu. Nah, karena semua orang tuh ya potensinya ada pasti gitu. Gue merasa mereka punya potensi tapi ketahan potensinya itu karena mereka mikirin yang lainnya gitu, entah itu yang rumah, entah itu dengan temannya atau yang lainnya gitu. Sebenarnya jadi kompleks ya. Nah yang pas yang karena nggak, kalau gue sih nggak tahu ya, karena nggak semuanya, mungkin juga karena dulu juga ya. Sebenarnya kan ada ya di setiap sekolah tuh pasti ada guru BP, ada bimbingan konseling, iya BP, BK ya kayak gitu itu. Nah tapi ya nggak tahu ya, ada beberapa faktor. Kalau lo dipanggil, kalau zaman dulu ya maksudnya, kalau lo dipanggil BK udah pasti lo bermasalah bandel lah gitu. Tapi pada dasarnya kalau misalnya sekarang harusnya ya, kalau sekarang harusnya kalau menurut gue udah mindsetnya itu udah berubah. Gue nggak tahu deh, gue ntar mungkin ya gue ngobrol sama ada teman yang BK mungkin lebih seru kali ya kalau misalnya. Tapi sih sebenarnya iya kayak gitu. Tapi yang lu punya privilege bahwa lu tuh bisa deket sama murid lu itu gitu, makanya lu dapet yang tadi dia bisa ngobrol, dia bisa ngobrol ke lu leluasa kayak gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu mungkin zaman dulu agak sulit, tak ada sih, ada beberapa cuman agak sulit terbuka kayak sekarang gitu kan. Iya, kalau sekarang tuh yang sebenarnya nggak terbuka banget juga enggak, cuma memang kalau di sekolah gue sih BK-nya emang lumayan, maksudnya bagus lah. Kalau misalnya memang ada anak-anaknya sejarahnya ini kenapa nih dia begini, biasanya nggak kayak gini gitu, itu biasanya ya dirangkul sih, dipanggil terus dirangkul, ditanyain kenapa kok bisa gini ya. Mungkin karena skill persuasifnya lebih bagus ya dibandingin gue ya, karena dia punya memang keahliannya di situ. Ya itu tadi, jadi dia cerita, kalau dia cerita dikasih solusi jalan, kita juga jadi dari pihak sekolah juga tahu ini loh masalahnya. Jadi ketika kita tahu pangkal masalahnya di mana, seenggaknya kita bisa memformulasikan solusi buat nih anak biar
optimal di mana gitu. Ya, sebenarnya seperti itu sih kalau di sekolah gua. Apalagi kalau selain BK, sekolah gua juga ada psikolog sih kalau misalnya itu. Jadi kalau misalnya memang udah ini anak udah agak berat, biasanya ya konsultasi, disuruh konsultasi sama psikolognya disarankan untuk konsultasi. Ya ada beberapa anak yang memang di kelas 7-nya kurang lah, mesti kan dia sering bengong, nggak ngikut pelajaran. Sebenarnya bisa gitu, sebenarnya bisa dia ngerjain, cuma ya harus ditungguin sama guru, ya nggak mungkin juga kan. Kudu nunggu nantengin gini, bacanya nggak mungkin juga kan. Akhirnya disuruh konsultasi ke psikolog, akhirnya ya bisa lah, maksudnya jadi grade-nya juga nilainya jadi naik gitu. Ya sebenarnya kalau ya untuk ningkatin kemampuan anak, potensi anak, ya pertama mereka ya harus bebas dulu dari pikiran-pikiran yang mengganggu mereka gitu. Harusnya oke, silakan ya, aktual lah kayak tentang sensor ya. Sensor. Nah, kalau berarti agak berat ya, maksudnya kalau misalnya jarak nggak, gue nggak ngerti ya. Kalau gue sih ngeliatnya ya apa proses belajarnya itu lebih berat dulu atau sekarang kalau lu ngeliat? Kalau proses sih dulu ya kalau udah. Tapi kalau konten beratnya sekarang, muatan pelajarannya itu lebih berat sekarang, karena memang yang dulu kita pelajarin di SMA tuh udah dari SMP. Nah ya, tuh kayak gitu. Terus tapi kalau misalnya proses ngajarnya tuh udah emang enakan sekarang. Kalau sekarang tuh ya sebenarnya informasi bisa dapetin di mana. Terus juga itu dari gua, itu dari sisi lu sebagai guru, pengajar. Dari sisi belajar ngajar. Dan yang jelas kalau dulu kan nulis mulu ya, nulis lu pasti ngerasain dah buku gimana, buku kampus dulu begitu bisa habis gara-gara tulisan. Nah kalau sekarang kan guru juga lebih banyak ngandelin di PowerPoint. Ntar juga pasti ketika ada PowerPoint slide-nya kayak tulisan juga ada sih, lebih ke penjabaran, penjelasan, dan itu kalau menurut gue lebih gampang. Tapi untuk guru dia lebih banyak materi yang harus dipersiapkan. Nah, kalau dari sisi anak, dari sisi murid, kalau lu misalnya lu dibalik nih, gue jadi murid nih hari ini nih, lu merasa beratan dulu atau beratan sekarang, cuy? Berat ya mungkin kalau misalnya itu beratan dulu sih kalau gue bilang ya. Kalau beratan dulu beneran beratan dulu maksudnya gimana? Ya kalau sekarang enggak sih. Ya sekarang maksudnya gini ya, lu dapat tugas PR gitu. Nyari yang gampang. Terus kalau misalnya ada tugas kelompok, komunikasi gampang, nggak perlu gitu. Kalau dulu misalnya kalaupun ada PR kita ngerjain sendiri ya, kita dulu mah kita ngambilin catatan sama ngambilin buku. Kalau lu kan pas lagi nyatet, kalau ketinggalan amsyong. Terus kalau misalnya kerja kelompok, gua kudu ke rumah lu atau ke rumah siapa gitu. Nah kalau sekarang kan kerja kelompok mungkin lebih banyaknya ini ya. Oke, gue ngerjain ini gitu. Kalau yang gue observasi seperti itu, gue ngerjain ini ntar gue kirim gitu. Mereka kadang-kadang jarang, tapi ada juga sih yang memang mereka datang ke rumah ini, duduk pulang sekolah. Kalau misalnya biasanya pulang sekolah sih, pulang sekolah datang ke rumah si A misalnya, ya itu ngerjain kelompoknya siapa yang ngerjain, ya tau lah. Sisanya mah yang penting datang, kehadiran. Jadi anak dulu tuh lebih susah karena nggak ada kemewahan, kemudahan teknologi seperti sekarang. Nggak hanya kemudahan teknologi sih, maksudnya dulu misalnya ya lo tau lah, kita sekolah, kita nih dua sekolah di jauh dari rumah lah gitu. Kalau misalnya kerja kelompok kan
berasa juga 30 kilometer. iya Mantap. itu kan Mantap. dan satu-satunya dulu naik angkot kalau naik bus kalau naik motor sekarang udah gitu sekarang kan anak sekarang privilege sekarang udah ada Gojek udah ada itu karena orang juga ada yang udah dikasih motor sendiri walaupun SMP ya, walaupun kita udah wanti-wanti dari pihak sekolah jangan dikasih Tapi itu nggak boleh kan? ya tentunya kalau Nggak nggak boleh tapi ya tetap aja kalau di rumah kalau di sekolah sih kita emang nggak ngasih tapi kalau di rumah kan ya kita nggak bisa itunya Nggak boleh, nggak boleh. pokoknya di bawah 17 tahun jangan bawa motor Jangan bawa motor. Orang tuanya tuh yang salah, bukannya anaknya. ya kenapa dikasih Karena orang tuanya ngasih. ya, Kalaupun mereka mereka tahu sih, mungkin karena gue belum punya anak, tapi gue mikir gini, kalaupun misalnya, wah, gue kasih, ya ini di luar konteks ya, tapi untuk gue ini penting. Gue mau kasih anak dikasih motor, kenapa? Karena biar lebih hemat, biar lebih ongkosnya irit segala macam. Kalau menurut gue jangan bahaya gitu, karena anak sekolah pun kalau lu naik angkot pasti beres setengah, bener nggak? Iya itu sebenarnya, tapi memang sih secara hitung-hitungan matematis itu lebih hemat. Misalnya kalau bensin atau naik daripada bandinginnya naik motor sendiri bensin sama naik ojek online itu bakalan timpang sih. Tapi kan ada pilihan lain kan, ada angkot tuh pasti angkot, bis, bahkan sekarang ada di sekolah yang gratis kan, ada di sekolah yang gratis disediain sama Pemda sama Pemkot. Nah itu dimanfaatin aja gitu, dan itu buat gua lebih aman untuk anak itu sendiri gitu. Nanti kalau misalnya kan kita kan nggak tahu kan tingkat emosi, kadang-kadang kalau kita di jalan aja anak kecil motor sembarangan aja kan gitu, tiba-tiba jasanya belum ada itu dia nggak tingkat emosionalnya. Nah itu deh sebaiknya jangan deh kalau misalnya ada orang tua yang berpikiran bahwa ngasih motor jangan, walaupun sesayang-sayangnya apa jangan deh, itu bukan tanda cinta, bukan tanda sayang, bahaya, malah jual mesin anak udah kaya ya iya gitu. Tapi udah kerjaan kaya ya betul. Ya balik lagi kayak sebenarnya kan gue kenal sahabat gue ini tuh dari piek lah, dari kecil banget. Kayak gue SD bareng sampai sekarang pun ya kalau misalnya gue bilang sahabat ya udah kayak saudara sendiri. Nah gue tahu nih dia nih emang gue nggak sekelas waktu zaman SD, tapi sekelas sama gue kayak SMP doang kelas 2. nah tapi yang gue tahu Doi itu Bantul nih. Bagus banget. Dan pakai kacamata biasanya nggak bandel. Emosional lah, mantap pokoknya lah. Kalau misalnya ada muridnya yang emosinya tinggi ya wajar sih. Kalau misalnya ini Doi juga udah ngalap, dia pasti itu duplikatnya dia mungkin. Kenapa? Nah lu pernah ketemu, maksud gue pernah nggak lu ketemu murid yang wah ini kayak gue zaman dulu nih gitu? Ya ada sih yang gue mungkin nggak blok kayak gue ya, tapi emang ada yang bocahnya emosian gitu kan. Dan itu memang udah ekstra lah gitu, karena kan bocahnya gampang ngambek gitu, gampang emosi gitu. Gue pernah kejadian dia kan bocah futsal gitu, jadi manajer futsal di sekolah. Ya itu ketika tandingan mungkin saking keselnya bagaimana kalah ya emosinya itu juga ya susah juga sih, akhirnya kena skor dari tim futsal kayak ikut kompetisi dulu. Tapi akhirnya berusaha sih, mereka berusaha untuk memperbaiki emosinya dirinya gitu. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya dia selain gue jujur dia main jago main futsalnya, jadi andalan juga. Tapi kalau misalnya gue sama coach futsal gue waktu itu bilang
kita nggak butuh yang kita nggak butuh yang jago-jago, kita butuhnya yang bisa, yang ngerti, yang bisa ngandelin emosi, yang misalnya yang mau dengerin apa kata si pelatih lah gitu. Sebenarnya kayak gitu sih, lebih ke itu sih, maksudnya ketika keras jangan lu kerasin lagi gitu. Kalau misalnya bocahnya ini emosian gitu, ketika lu balas emosi lagi yang ada nggak gitu cara lu. Kalau misalnya di luar banyak orang yang kalau dia emosi lagi gitu. Kalau misalnya sebagai guru kan gue nggak mungkin dia bocah emosi lu emosiin lagi kan, nggak mungkin juga. Intinya skill nggak ada artinya ketika attitude lu buruk jelek tuh ya. Ya itu benar, maksudnya itu lah. Kalau misalnya pun kalau misalnya marah-marah di kelas sih belum pernah ya, maksudnya tapi memang belum pernah ada yang yang bocah itu ngomong kelas atau emosi di kelas gitu. Mungkin kalau ngambek pernah ya, tapi kita handle dengan baik lah, jangan sampai kita kerasin juga gitu. Walaupun ya mungkin kalau zaman kita ya belum keras lagi gitu. Belum pernah ada yang berantem di dalam kelas. Kalau berantem ada pernah gitu, kalau misalnya berantem ada, tapi biasanya langsung ditarik. Kalau ada pernah waktu itu berantem saya tarik banget, gue tarik langsung yang satu gue ke waktu itu ruang kelas ke bahasa, satu lagi di handle sama temen gue, baru udah itu. Ntar kalau misalnya mereka udah emosinya reda, baru dikasih temu biar. Berarti level tingkat kebandelan anak sekarang tuh belum ada apa-apanya dibanding lo ya, zaman dulu ya. Iya. Boleh. Kalau dulu berantem lapangan coy. Berantem lapangan coy, panggil BP coy. Kalau dulu tuh boleh dibilang dari SD men, bukannya SMP lagi. Kalau SMP berantem sih oke lah. Dari SD men, dari kelas 3 atau kelas 2 udah hobinya udah berantem. Ya berantem aja coy. Untuk doang sekali juga. Gila bet. Aduh parah deh, parah. Jangan ditiru deh. Tapi memang kenakalan yang maksudnya nakal bandel zaman dulu tuh menjadi apa ya? Jadi kayak stepping stone, jadi kayak menempa lu. Iya sih. Untuk jadi yang sekarang gitu. Buktinya tuh bocah yang berantem sering nongkrong. Enggak maksudnya tuh yang zaman dulu tuh bandel kayak gitu mempengaruhi, kayak menempa lu jadi bisa jadi lebih bijak gitu, kayak bisa jadi tempat kita refleksi sih. Betul. Jadi gue dulu gini ya gitu, jangan sampai gue juga kayak gitu lagi. Terus kalau misalnya ada murid gue kayak gitu, gue jadinya harus bisa lebih bijak lagi ya gitu sih. Jadi lu sebelum ini lu pernah nggak cerita kayak wah gue tuh dulu bandel kayak gini enggak ya, belum pernah ya? Cerita apa nih? Iya maksudnya kayak misalnya lu ketemu sama ya kayak lu si murid lu nih udah bandel nih, nakalnya udah di luar kontrol nih, dan kadang ada beberapa kayak misalnya kayak kita ke teman atau yang ya kita ketemu tuh, gue pernah loh di posisi lo yang sekarang gini. Kadang-kadang kan yang lo bilang tadi sebagai refleksi kayak gitu. Ya gitu sih, pernah ada kalau misalnya ada sih yang dulu ada yang lumayan lah bajunya gitu. Cuma saya bilangin, ya gue bilangin sih ini sebelum kamu saya duluan, saya udah pernah ngasihin kayak gini ya gitu. Jadi jangan deh gitu, kalau mau jangan kayak gini deh gitu. Itu nggak ada itunya buat kamu gitu. Yeah. Kalau misalnya mau istilahnya mau Bandung gitu ya sewajarnya aja gitu. Kalau misalnya kamu punya energi yang berlebih dilimpahkan ke hal yang positif aja gitu. Iya makanya itu, kalau misalnya emang dia berantem ya ikut aja taekwondo, atau ikut aja kalau di school itu kan ada taekwondo, terus ada juga misalnya mau di luar nggak apa-apa, ada basket atau gimana ya. Jelas
salurin aja gitu kalau misalnya ada energi yang berlebih, karena memang kalaupun mereka beradu karena masalah atau gimana kan lebih baik mereka melakukan hal yang mereka senang kan, mereka hobi. Jadi lebih itu ya, maksudnya pikiran-pikiran negatif mereka itu bakal hilang gitu. Maksudnya ntar mereka lebih banyak melakukan kegiatan mereka suka, akhirnya pikiran mereka positif, ya negatif ya bisa mengurangi sih gitu. Iya, secara psikologis beban pikiran, beban mental orang sekarang tuh lebih berat daripada zaman dulu kita ketemu. Ya dulu kita mah main bola udah nggak mikir aja ya. Sekarang mah sekarang mikirin apa mikirin cewek cowok bentar itu dah. Ya jujur ya maksudnya mungkin kalau anak ya ukuran anak zaman sekarang tuh mereka tuh dari kecil udah conscious sama sosial lingkungan sosial mereka, apa yang orang omong gitu ke mereka gitu, mereka conscious banget gitu. Kalau kita dulu zaman kita bodoh amat, mau dikatain oke lalu nggak udah sini ngobrol aja sini gitu doang gitu bodoh amat gitu. Itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga ya untuk perkembangan anak gitu. Dan itu nggak banyak juga yang nggak disadarin sama orang tua yang maksudnya yang orang tua yang baru gitu, maksudnya yang nikah muda atau apa, itu sebenarnya harus dipelajarin juga ya. Iya gitu, kita kalau yang sebagai orang tua ya gitu, gue juga baru jadi orang tua baru, gue juga sama istri gue berusaha untuk ngajarin anak gue nanti ke depannya itu ya harus menerima ya entah itu misalnya mau baik atau buruk gitu, tapi yang jelas harus bisa filter gitu. Jangan kalau misalnya omongan buruk jangan terlalu di bawah, jangan diambil hati, jadi introspeksi. Kalau misalnya mau omongan baik ya jangan kita jadi lupa diri gitu sih intinya gitu. Ini zaman duluan nih Ya kalau zaman kita sih zaman duluan pengendalian diri aja. Pengendalian diri begini sih ya kalau misalnya ya maaf ya, bukannya gue konten bullying ya, maksudnya bukannya gue ngadain bullying, jangan sampai ada bullying. Tapi kalau kita jadi zaman kita ketika ada yang ngatain atau misalnya ada yang ngelakuin itu ya bodo amat, memang temen gue doang gitu, kita pasti berpikirnya gitu kan. Maksudnya ini menarik yang bullying. Nah kalau misalnya mungkin kalau sekarang bukannya anak sekarang mentalnya kurang atau gimana ya, cuma memang mereka lebih gampang tertrigger lah kalau masalah itu. Kalau dan gini, mereka kalaupun dibully mereka trigger, atau mereka kadang-kadang nggak bisa nggak punya rasa buat bela diri gitu. Jadi kadang terima aja. Kalau dulu kan kita bisa dikatain lah, contoh lah, jangan era kita ada lah namanya manggil nama bapak itu udah pasti di era kita udah ada lah gitu. Di zaman kita ada, tapi kita balas lagi gitu, kita cari lah, kita ada apa gue lihat tuh nah kita balas lagi terus kayak jadi yang tadi ini jadi cuma bahan bercanda kita, bukannya saya ngomongin bullying ya, tapi jangan sampai kayak gitu lah. Tapi kalau sekarang tuh ada yang memang balas kayak gitu masih ada juga yang memang dia sudah mungkin nggak kuat atau gimana ya akhirnya depresi. Iya karena masalah yang tadi gue bilang ke lu juga, anak-anak sekarang tuh lebih banyak pikirannya ini banyak pikiran macam-macam. Tadi yang tadi itu dia mungkin dia nggak bisa stress release-nya gitu. Yang jelas stress release-nya kalau mungkin kalau zaman kita stress release-nya mungkin di school atau misalnya di main, kalau misalnya anak lain main bola lah gitu, stress release-nya di situ lah gitu. Tapi kalau di cewek kan, kalau yang perempuan juga ada, dulu sih ada pasti kan katanya. Tapi kalau sekarang stress release-nya mungkin cuma larinya ke handphone juga. Medsos kayak gitu, gitu. Dan juga nggak nyelesain masalah. Iya gitu. Makanya nggak lepas energi sih kalau gini terus kalau saya
main bola lu dulu capek itu udah gak mau mikir apa lagi. Ya mungkin perbedaannya di situ lah, perbedaan mindset antara yang zaman kita sama zaman yang sekarang tuh ya itu sih, bukannya zaman sekarang kurang kuat atau gimana, tapi memang mindsetnya beda dan approach-nya yang harus beda. Treatment mereka harus beda. Dan itu juga harusnya jadi bahan pertimbangan ke orang tua yang sekarang gitu ya. Karena mungkin masih banyak sih kalau menurut gua mindset orang tua yang zaman dulu tapi diterapin ke anak sekarang gitu. Dan banyak orang tua itu istilahnya dia nggak upgrade gitu. Ini treatmentnya sekarang gini. Dan itu menurut gua jadi orang tua itu memerlukan skill yang harus mempunyai skill yang mumpuni juga kalau menurut gue sih di zaman sekarang gitu kan. Karena mungkin kalau dulu ya yang tadi kita cerita juga, kayak misalnya lu jadi guru zaman dulu tuh beda dengan jadi guru zaman sekarang gitu. Dan itu juga mengalami ada beberapa perubahan sih. Ya intinya sih ya namanya apa ya, kita mendidik buat anak ya, anak tuh siswa. Nah kalau di sekolah mungkin lebih fokus ke kita ngajar didik secara memang di sekolah lah, di luar rumah lah, tapi balik lagi sebenarnya istilahnya bibitnya basicnya tuh ada di rumah gitu. Kalau di rumah memorinya bagus, istilahnya diajarin dengan bagus, dia bisa dapat kasih sayang banyak lah istilahnya. Itu insya Allah sih di luar rumah juga mereka akan bawa. Kalau di luar rumah mereka juga lebih banyak stresnya, maka nggak sulit. Intinya fondasi keluarga itu ya, fondasi lingkungan keluarga itu sangat mendukung mentalitas anak zaman sekarang gitu. Iya. Karena ya ada yang memang anak yang ya istilahnya bagus lah, dia itunya dari akademis bagus, memorinya bagus. Itu kalau kita tracking lagi ke gimana keluarganya ya memang bagus gitu. Orang tuanya care sama anaknya, dia karena dia di lingkungan sekolah atau di rumahnya juga. Terus walaupun mereka dua-duanya kerja tapi mereka tetap meluangkan waktu buat anaknya gitu. Itu yang akhirnya ya kelihatan di anaknya gitu. Ya, bukannya menyalahin orang tua secara garis besar ya, karena memang ada yang orang tua yang memang sudah sangat sibuk lah, tapi memang tetap aja harus ada, mungkin saat di weekend harus ada namanya family time apa gitu. Gue sih paham kayak gitu, karena secara nggak langsung gue tuh salah satu produk dari yang kedua orang tua gue itu dua-duanya kerja gitu. Tapi ya balik lagi, lu butuh upgrade yang lebih ekstra lah dibanding zaman dulu. Kalau misalnya sekarang lu jadi orang tua nih, teman-teman yang jadi orang tua sekarang harus ya ekstra sabar, ekstra segala macam lah. Iya, harus kayak gitu sih. Kalau misalnya zaman dulu, jadi kalau misalnya anak-anak zaman dulu saya bilangin gitu, kita kerasin istilahnya, kita nada tinggi dikit lah gitu. Kalau udah nada tinggi, jangan kan orang tua ada orang lain gitu yang gitu kan. Kalau udah istilahnya nadanya tinggi sedikit, kita juga pasti segan lah gitu. Kalau sekarang kan maaf ya, mindsetnya bocahnya nggak seperti itu gitu. Jadi memang harus lebih ke ya itu tadi, kapan harus keras, kapan harus itu ya harus tahu. Jadi lebih sabar sih waktu itu. Karena memang didik anak tuh yang butuh kesabaran.
Iya, karena anak tuh bukan barang ya. Iya, mereka punya punya pikiran sendiri gitu. Jadi Iya. bagaimana sekarang bagaimana orang tua itu meluruskan, ya menjangan bukan orang tua ya, guru juga ngelurusin nih mindset anak tuh bagaimana nggak si pikirannya nggak ke kanan nggak ke kiri tapi ya sesuai dengan koridor gitu. Dan kita nggak bisa serta-merta dengan keras atau misalnya udah biarin aja lo gitu, nggak bisa gitu juga. Harus ada approach yang memang keras dan approach yang memang lembut gitu. Dan ini harus tahu kapan digunainnya gitu. Dan nggak bisa serta-merta keras terus dilembut terus atau pengen buru-buruan nih anak berubah gitu kita langsung dikerasin mulu gitu atau buru-buru anak, pokoknya intinya dilembutin mulu. Intinya sih harus sabar, harus tahu gimana nih anak nih psikologisnya pas nggak gitu buat di sini gitu. Wah, ini jauh banget nih dari kita ngomongin dari kita ngomongin pertama jadi guru, jadi guru terus belajar IT segala macam sampai ke masalah psikologis segala itu. Iya seenggaknya pastilah kalau saya siswa tuh biar mereka namanya maksimal dan belajar ya pasti ketika mereka secara psikologis itu nyaman, mereka pasti akan mau belajar, pasti hasilnya bakal maksimal. Tapi kalau misalnya secara psikologis mereka tertekan, ya mereka belajar tapi ya kalau gue bilang kagak, ya belajar juga paling masuk berapa persen doang. Dan ini karena terpaksa dan balik lagi itu harus didukung dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah gitu. Iya. Jadi nggak ada lagi nih mindset misalnya kalau ada orang tua, gue udah sekolahin di sekolah yang mahal, ya udah berarti hitungannya jaminannya harus baik gitu. Nggak kayak gitu. Udah sama gitu sih. Karena memang semua anak itu potensinya ada. Walaupun dia dibilang bodoh apalah, enggak ada anak yang bodoh. Dia cuma potensinya belum dapat, cara dia belajarnya belum dapat. Jadi yang tadi gue bilang, jadi bukan gitu cara mainnya. Misalnya lu udah gue sekolahin ke sekolah yang bayarannya mahal, ya udah gue tinggalin aja, gue lepas gitu. Nggak kayak gitu cara mainnya. Di sekolah tetap belajar, di rumah juga tetap juga ya tetap bukan belajar sih, lebih ke ya orang tua nih yang anaknya di masa sekolah minimal temenin anak ketika lagi belajar gitu. Temenin gitu, minimal temenin mereka dengan ditemenin. Kalau mungkin kalau ada SMA udah nggak itu lah, kalau SMP kelas 9 mungkin kadang-kadang mereka risih sendiri gitu. Tapi ketika masih mulai dari SD lah, mulai TK, SD, SMP di kelas 7, ketika mereka ditemenin mereka ada pasti akan ada perasaan aman gitu. Oh iya gitu. Seenggaknya belajarnya mereka juga jadi nyaman lah gitu, karena memang ada yang dampingin mereka gitu. Walaupun ketika ditanya kita nggak tahu gitu, betul-betul pasti nggak banyak juga yang bukan istilahnya bukan bukan kita yang tahu gitu. Misalnya kan kita bisa cari di mana, nanya di mana gitu ya. Yang penting ditemenin aja gitu. Apalagi anak-anak yang masih TK, SD awal, SD grade bawah gitu, itu kan mereka masih SMP masih remaja, dia juga butuh teman. Dia butuh teman sih. Artinya intinya ketika belajar temenin lah gitu. Kalau ketika belajar temenin mereka akan fokus, biasanya lebih fokus gitu. Dan nggak perlu itu juga sih, nggak perlu kayak mandor juga gitu. Yang ini belum gitu. Yang ini mana ini salah nih gitu. Nggak perlu menarik juga. nanti kayaknya gue pengen ngebahas tuh yang kayak model kan sekarang nih yang belajar di rumah nih, gimana sih kendalanya? Kayaknya seru tuh bakal diomongin dari perspektif guru, dari perspektif orang tua. Nah itu kayaknya seru tuh bakal kayaknya udah lama nih, udah hampir 1 jam lah, ngobrol ngalor ngidul dari mulai awal-awal sampai membahas zaman dulu, sampai membahas psikologis. Pokoknya intinya
orang tua ketika menitipkan anak ke sekolah nggak boleh ngelepas gitu aja, karena masih ada juga tanggung jawab orang tua di rumah gitu. Jadi nggak serta merta di sekolah itu jadi kunci gitu, karena kuncinya juga ada dua, sekolah dan di rumah. perhatian dari orang tua di rumah. Itu aja kayaknya. Ya karena butuh kerjasama coy. Maksudnya iya. kalau misalnya nggak cuma di satu pihak, di pihak sekolah aja, ya di sekolah dia benar gitu. Maksudnya di sekolah dia ngikutin yang harus sekolah, dia bisa di sekolah. Tapi ketika di rumah, kalau misalnya emang nggak ada kerjasama yang baik dari pihak orang tua juga bakal lupa juga gitu. Saya nggak review yang pelajaran ada di sekolah, dia bakal hilang lagi gitu. Namanya anak masih zaman sekolah ya, apalagi mereka lebih sedang naik-naiknya, mereka lebih banyak main ya. Kita balik lagi ke sekolah ya, kita kayak di reset lagi aja gitu. Iya. Lagi. Ya udah deh, kayaknya udah cukup deh kayaknya. Obrolan kita kali ini kayaknya nanti bakalan kita terusin lagi deh. Kayaknya untuk pokoknya jangan kemana-mana, di rumah aja. Terus kalau lu punya kemewahan di rumah, lebih baik di rumah aja. Kalaupun misalnya nggak dapat kemewahan di rumah, ya kalaupun keluar ya harus disiplin kebersihan, harus pakai masker, karena lu bisa aja menulari orang lain gitu. Itu aja sih, pakai masker kain kalau keluar rumah, itu aja. Salam olahraga, Stay healthy.